Amin. Saya mengikuti teks yang ada loh. Kalau Pak Denny kan dia katakan dia mengikuti teks. Nah itu ikuti itu teksnya Bapak kami. Sebenarnya di Kristen nggak perlu banyak-banyak ayat. Doa Bapa kami aja Anda asal bertobat, melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Cuma cinta. Ya kan kalau Anda cinta Tuhan, cinta saya, cinta teman-teman, Anda itu berhak masuk surga. Kalau Anda nggak cinta teman Anda mencuri, merampok, memperkosa mungkin. Ya, oke. Pak Fransiskus. Terima kasih. Iya. Jadi sekali lagi, tidak ada itu kata Yesus, tidak ada itu kata Yahweh. Itu hanya buatan manusia. Saya salut kepada Katolik, tapi Katolik sekarang udah tambah Yesus, tambah Bunda Maria, tambah segala macam. Ngapain sih mau ke surga nggak mereka? Nggak pasti nggak kan? Bunda Maria itu cuma dihormati karena dia melahirkan Yesus kan. Ya situ kayak orang tua saya sangat menghormati orang tua saya, bukan didoakan, tapi bukan dibuatin patung. Mendingan tuh patung kalau dikumpul di seluruh dunia kan udah triliunan kali ya. Mendingan tuh dibikin panti asuhan, dibikin apa panti jompo atau apa. Ini saya hanya menjelaskan saja. Buat apa itu patung-patung? Kalau buat anak TK atau anak SD mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau udah dewasa sampai didatangin lagi itu kalau mau masuk gereja kan, minta doa ke dia gitu-gitu kan. Oke. Patung Saya itu rasa. kan gambaran. Nah, jadi saya udah bilang. Bagaimana Yesus disalib. Nah, tadi Bagaimana Anda begini cara menghilangkan itu Yesus, itu Yahweh, itu Yesua segala macam. Anda tuh Bapak kami, tiap pagi, siang dan sore sampai malam nanti hilang semua itu. Buat oten-oten di bawah, kita harus sebut lafalkan itu. Di Muslim aja mereka lafalkan loh itu, kita harusnya lafalkan. Jangan Anda sebut-sebut lagi ya Yesus, Yahweh tadi, haleluya, jangan. Saya pakai haleluya, puji Bapa, ya kan? Oke, semuanya haleluya. Kalau saya mau tanya lagi, Anda udah nggak bisa jawab karena Anda mau muter-muter paling yang tadi 3 Tuhan Anda pakai. Mungkin 5, 6, saya nggak tahu. Terima kasih semuanya. lalu perkataan Yesus bilang kalau doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fransiskus. Tapi perkataan Pak Kembuan bahwa mengatakan Pak Kembuan Tuhan ini yang saya tidak terima. Itu bagaimana itu? Maksud daripada kata Tuhan. Saya bilang saya kasih satu ayat aja. Anda udah nggak bisa jawab. Itu tertulis di dalam Alkitab loh, baik bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa ini. Kalau bahasa Inggris kan Father in Heaven, ini kayak gitu-gitu. Nah sekarang di bahasa Indonesia Bapa kami yang ada di dalam sorga. Sekali lagi Anda stop sebut-sebut kata Yesus itu adalah permainan dari gereja. Jadi gereja membohongin Anda, pendeta, pastor Anda membohongin. Dan dia juga nggak ngerti. Soalnya banyak sekali pendeta-pendeta, ada profesor, doktor teologi, dia nggak mengerti. Siapa nama Bapa sebenarnya? Siapa itu Tuhan yang di sorga sebenarnya? Hanya kamilah, puji Tuhan, hanya kami di Indonesia yang menceritakan ini. Nanti kalau saya masuk lagi Indonesia, mungkin Anda lagi bingung lagi kan? Begitu bukan di Yerusalem, bukan di Israel sana. Nah, jadi harus berbanggalah kepada bangsa Indonesia, negara Indonesia. Kita harus bangga. Coba lihat kita punya pemandangan. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Apa sih ya? Iya, Pak Denny. Iya, Pak Denny. Coba tolong besarkan saya. Boleh. Nah. Tuh. Soalnya Paus mau datang ini. Masih nggak? Iya, Pak Denny, apa yang mau disampaikan? Silakan. Iya, Apa yang mau disampaikan Pak Denny? Mau datang Paus. Begitu. Kita aku panggilin Paus saja. Iya, Pak Denny. Dari Vatikan. Oh, siap. Aku panggilin Paus. Siap. Aku panggilin Paus dari Vatikan aja. Sebentar ya. Siap, Pak Denny.
Ya siap. Ya siap-siap ya teman-teman ya. Ini ada Paus dari Vatikan mau datang nih, mau berhadapan dengan Pak Kembuan. Ini lagi lagi Paus gimana nih? Wah, cihuy. Paus bener Ron, ternyata. terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Ya. Itulah rezeki tak terduga ya Pak Denny. Mantap, lanjut. Iya, jadi yang datang dari Paus yang dia katakan, tadi saya potong, saya pikir Paus yang mau datang, Paus apa? Dari Vatikan itu, dari Roma Katolik. Sebenarnya dia kalau datang dia harus menyembah ke saya, dia nggak bisa selamat. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Begitu si Paus itu dan Kristen-Kristen yang lain ya. Dia harus menyembah kepada Bapak Kembuan. Jadi ini bagi oten-oten di seluruh dunia harus sadar hukumnya Bapak. Hanya Bapak yang ada di dalam surga. Anaknya siapa? Ya saya lah. Amin. Pak Kambuan, Itu tidak punya anak. yang dikonsep Jangan dipaksakan. yang diakui oleh Pak Kambuan kan Bapak tadi kan. Jadi saya jadi teringat dengan sebuah kepercayaan dari saudara saya itu. Ya, Adil Katalino, Mbak Curamin Kak Saruga, Mbak Sangat Kak Jubata, kok mirip dengan Pak Kambuan ini jadinya. Terus? Pak Kambuan. Iya. Saya artikan ya Pak Kambuan ya. Iya. Nah, Adil Katalino artinya berbuat adillah wahai manusia di muka bumi. Dan itu Adil Katalino ya. Oh, nanti kalau Mbak Curamin Kak Saruga, Mbak Sarumin Kak Caruga itu artinya manusia marilah bercermin orang-orang yang ada di dalam surga gitu loh. Ya. Kemudian Mbak Sangat Kajubata artinya wahai manusia 24 jam nyawamu itu di tangan yang maha menguasai manusia. Jubata itu nama lain dari Tuhan gitu. Tuhan yang maha menguasai begitu. Begitu Pak Kambun. Pak Kambuan. Nah, lalu kalau orang menyebut ini di kami di tanah Kalimantan, maka semua masyarakat harus jawab harus gitu. Harus manusia berbuat adil di muka bumi gitu. Harus bercermin kasaruga, harus bercermin kepada orang yang ada di dalam surga. Harus bersangat Kak Jabata, harus menyadari bahwa nyawamu 24 jam ada di tangan yang maha memegang nyawa manusia yang maha kuasa. Nah, itu begitu. Begitu Pak Kambuan. Halo Pak Kambuan. Pak Kambuan, silakan. Silakan. Pak Kambuan, monitor. Sorry, saya matiin. Tadi yang Bapak Turman bilang itu siapa Tuhannya Dubata atau siapa? Yang dia panggil-panggil di Kalimantan tuh? Jubata itu yang maha menguasai manusia, artinya 24 jam kita itu yang menguasai itu ya sang bab yang ada di sana di surga itu gitu, yang punya surga gitu loh, yang maha menguasai nyawa manusia gitu. Itu artinya tuh Adil Katalino itu artinya wahai manusia berbuat adillah kamu di muka bumi, di mana saja kamu di buminya gitu. Mbak Curamin Kak Saruga, kamu Mbak bercermin, Mbak Curamin itu bercermin kepada orang-orang yang di dalam surga gitu, yang akan masuk surga. Saya bisa tangkap, saya bisa di tangan Jubata artinya 24 jam ya. Saya udah bisa tangkap Anda punya pertanyaan kiasan atau apa. Jadi si Jubata itu kan dia nggak pernah datang ke bumi, itu hanya pemikiran dari orang-orang dulu. Nanti kalau saya bilang pagan, ya bingung juga ya kan?
Enggak, dia enggak pernah muncul ke manusia, enggak. Dia malah enggak pernah dia muncul ke dunia. Karena itu yang menguasainya manusia gitu loh. Begitu ya. Jadi Maha kalau Esa, Tuhan yang Pak Maha Esa Turman, itulah. Pak Turman Kristen atau Muslim atau Saya kepercayaan? Muslim. Kalau Muslim, kalau Saya Muslim nggak cuma boleh. saya teringat dengan filosofis saudara-saudara saya di pedalaman budaya. Iya, iya. Jadi kalau saya pikir Anda hanya menghormati saja, jangan mengimani itu. Begitu. Saya menghormati mereka karena setiap orang masuk ke pedalaman itu kalau menyebutkan salam itu maka kita harus jawab harus gitu. Oh, kalau mau masuk dimanapun bapak gitu aja. Amin, bukan amin tapi harus. Iya, iya. Silakan Iya, Pak, Pak Kembuan coba dengan Fransiskus tadi belum selesai deh kayaknya. Kalau Fransiskus saya udah nggak bisa jawab. Kalau dia masih ngelawan Yesus, Yahweh dan lain-lain, saya pikir dia bukan orangnya sorga. Dia orang sorganya si Yesus yang halu-halu atau saya bilang tadi apa tuh? Apa ya? Tokoh fiktif. Berarti mohon izin Pak Kembuan, berarti yang menuhankan Yesus itu berarti neraka semua Pak Kembuan. Iya dong. Kan ada ayatnya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya jadi neraka, dia mau buat apa? Paling dia cuma perpuluhan, minta-minta, gitu, ngemis-ngemis di gereja, nangis-nangis. Nanti dia beli baju mewah, dia bilang dia miskin, susah. Anak-anaknya dia beliin mobil semua. Saya nggak sirik ya, tapi saya bilang, ngomong yang benar dong, jangan bohong-bohongin umat. Nggak takut mati, ya mati. Semua orang-orang yang mati disebut-sebut itu, ya itu dipertimbangkan. Karena apa? Nanti kan kita ada namanya penghakiman. Yang menghakimi di bumi ya saya. Begitu. Oh, berarti semua yang menuhankan Yesus itu sesat dan gimana Pak Fransiskus? Tapi Yesus itu bukan tokoh fiktif. Dia ada di mana, Ya, Pak? nyata. Di atas mana? Loh, dicatat dalam sejarah dia pernah datang ke dunia, disalibkan. Tadi saya mau tanya ke Pak Nyata. Fransiskus, kalau Yesusnya diganti Bapa bagaimana? Itu Yesus itu tidak ada, Pak. Itu hanya perkataan manusia. Itu satu gereja, satu sinode yang bikin. Oh, Oke, berarti Pak Fransiskus. Pak Kembuan ini yang membuat Yesus sebagai Tuhan itu hanya mencari perpuluhan gitu maksudnya? Ya iyalah. Sebenarnya orang Kristen tidak boleh minta-minta, mengemis. Dia kan udah dibilang Rasul Paulus, hidup sederhana, cukup makan, cukup pakaian, dan harus bekerja. Kalau nggak bekerja jangan makan. Tapi pendeta-pendeta, oh kami hamba, katanya hamba, tapi nggak mau berhamba sama umatnya, nggak mau kerja dia. Habis ibadah dia, ya nongkrong-nongkrong, nonton TV, joget-joget, keliling-keliling di mall, begitu. Belanja ini, belanja itu, nanti Oh, berarti pamer-pamer. bisa disimpulkan pendeta-pendeta di gereja itu cuma ngerampok tapi cara halus gitu, Pak Kembuan. Betul. Iya, coba Anda lihat gaya mereka hedon semua kan. Selain kalau dia jemaatnya kecil kan, dia nggak bisa hedon. Gimana Pak Fransiskus? Kalau Fransiskus, mereka Katolik, jadi udah diatur manajemennya. Mereka tuh ya begitulah. Saya tahu juga karena saya Katolik gitu. Oh, berarti hanya untuk ini ya Pak, hanya untuk ngerampok jemaat tapi halus gitu ya Pak, mengatasnamakan Yesus gitu. Betul. Sedangkan di Kristen Fransiskus sebenarnya, betul nggak itu? kalau mereka di Katolik berbeda Pak, mereka tuh hanya pusat kepada uskup, Vatikan dan lain-lain gitu. Gimana, Fransiskus?
Wah, kayaknya Berarti Pak Francis Katolik gak ada perpuluhan gitu ya Pak Kembuan? Mereka ada juga, mereka ada. Malah mereka ada pengakuan dosa loh kepada pastornya. Harusnya dia pengakuan juga, dosa. iya. Jadi kalau dia berbuat dosa dia harus datang. Dia bukan nanti melalui si pastornya, begitu. Kalau dulu kalau Vatikan malah dia mesti bayar upeti, Waduh. begitu. Oh, Iya. berarti kalau ini Pak Kembuan, kalau Iya, Pak Pak Kembuan. Franciscus ini nggak Jawa, berarti memang benar apa yang dikatakan Pak Kembuan, bahwa pendeta-pendeta itu hanya ngerampok jemaat tapi dengan embel-embel Yesus, gitu ya Pak Kembuan. Betul. Makanya mereka tuh paling takut kalau saya masuk. Mereka pikir, waduh, nanti mereka tanya dulu saya biasanya Kristen. Kristen apa? Saya bilang merek. Kristen tidak bisa menyelamatkan orang Kristen. Yang menyelamatkan orang Kristen adalah Bapa. Sampai Izin si dikit, Bang Samudra masuk dikit aja Bunda mau nanya. Lanjut. Jadi Pak Kembuan sekarang agamanya apa? saya masih memakai Alkitab dan Kristen karena Kristen itu cuma merek. Karena apa? Kita kan di Indonesia harus memakai ini karena saya berbahasa Indonesia kan. Kalau saya bilang agama baru, mereka pikir saya menyerang dengan cara-cara lain. Nah, kalau saya pakai Kristen dan Alkitab, mereka nggak bisa apa-apa. Nanti saya bilang Kristen itu saya punya, dia nggak bisa tangkap kan? Nah, karena apa dia nggak ngerti alam roh, dia cuma tahu bagaimana agar supaya raup perpuluhan, mencuri-mencuri dari umat yang dia gembalakan dengan menjual nama Bapa kami yang di sorga. Oke? Oke, paham Bunda. Lanjut Aki Samudra. Ternyata Pak Denny coba. Kalau Dia Pak mau Denny, ditanggapi. kalau Pak Denny, tapi emang benar Pak Kembuan ya, ternyata pendeta-pendeta di gereja itu hanya ngerampok jemaat dengan embel-embel Bapak, menjual nama Bapak itu tadi ya. iya betul. Bapak Makanya kami di sorga. makanya si Fransiskus kabur Pak, karena apa? Kenyataan itu memang menyakitkan Pak. Memang mereka sebenarnya harus bersuka cita karena Bapa telah datang di bumi ini, ya kan? Bapa pernah datang, sekarang Bapa melalui Kembuan datang ke bumi ini untuk mendamaikan bumi ini, karena ada 1000 tahun damai. Kalau di ajaran Kristen yang benar. Nah, Pak Denny juga kalau dia nggak mau bertobat, dia masih bilang pakai teks tulisan manusia itu. Dia pasti umat neraka. Maaf aja Pak Denny, karena saya harus ngomong apa adanya. Ya dan amin, gitu aja. Begitu. Keren Pak Kembuan. Ternyata Pak Kembuan ini meluruskan otan-otan yang sudah tersesat ya Pak ya. Betul. Nanti kalau dia tuntut banyak ayat Tapi sebenarnya. Pak Denny kan berbeda sama Pak Kembuan. Pak Denny kan berbeda dia. Nah, dia udah pernah ngobrol kok sama saya dari bulan lalu kalau nggak salah ya. Dia udah menceritakan diblokir Bunda Hesti. Iya. Begitu. Saya juga berterima kasih. Tuhannya masih Yesus. Iya, karena dia bilang yang tertulis, dia nggak mau dibenarkan begitu. Nah, jadi kalau orang yang nggak mau benarkan ya urusan dia dengan si Yesusnya. Saya bilang Yesus sudah di neraka, mereka bingung. Mana mungkin katanya? Karena saya tanya penulisnya siapa yang bilang Yesus itu di Injil? Mungkin Bunda sapa dulu ya, sebentar Pak Denny. Pak Joni Sihin. Pak Joni Sihin. Selamat siang. Ya, agak-agak noise ya. Maaf. Agamanya apa ya? Boleh Bunda tahu? Oh, sorry. Assalamualaikum, saya Muslim. Oke, waalaikumsalam. Di-mute dulu noise ya. Enggak, Ya, cuma silakan Pak nyampein Denny. sama Pak Kembuan. Sebentar Pak Joni, sebentar. Biar Pak Joni dulu ya. Lanjut Pak Denny. Kalau aku sih, aku nggak perlu berdiskusi atau berdebat dengan Pak Kembuan. Cuma aku ya nggak nganggap dia serius. Ya, biarin aja kalau aku sih gitu. Kalau orang mau percaya dia, ya percayalah dia. Kalau orang mau percaya aku, percaya aku. Aku nggak mau menghakimi Bang Kembuan masuk neraka atau masuk surga. Aku nggak peduli. Gitu. Kan aku cuma peduli apa kata Tuhan. Aku nggak peduli apa kata manusia dibilang aku masuk neraka. Nggak jadi masalah. Yang jelas, yang sudah pasti, aku tidak menganggap Pak Kembuan serius. Gitu. Silakan dilanjut.
Oke, saya jawab Pak Denny ya. Ada ayat mengatakan hakimilah dia menurut yang nampak. Jadi kan saya ini nampak saya Pak Denny udah mengaku itu bahwa dia tidak percaya saya bermain-main. Nah, ada ayat pendukung lagi. Zaman ini adalah zaman penghakiman, bukan kasih karunia, baik-baikin jemaat, nangis-nangis, joget-joget, dan itu udah bukan zamannya itu lagi. Sekarang orang tidak percaya kepada Bapa kami yang di sorga, dia hari ini sudah di neraka. Jadi kalau si Miron juga masih bantah-bantah, dan juga si Central Park, si Christian Prince, kalau masih bangga-banggain Yesus dan Tuhan-Tuhan yang lain, mereka itu udah termasuk umat neraka. Tolong disampaikan ya, bagi oten-oten yang masih bangga-bangga ke gereja, besok ke gereja kalau bisa jangan. Mendingan Anda ceritakan ke orang lain, ke teman Anda dekat. Ternyata Yesus itu tokoh fiktif loh. Nah, jangan kasih uang dulu di gereja-gereja, simpan. Nanti ketemu Pak Kembuan, nah kita bagi-bagi untuk room ini juga ya. Begitu, saya ajarin yang benar-benar. Berarti Pak Kambuan itu hanya Kristen ya, Pak Kambuan? Bagaimana? Berarti Pak Kambuan ini Tuhannya orang Kristen ya? Iya, Tuhannya orang Kristen adalah Bapa bukan Yesus. Bagaimana Pak Joni? Enggak, Pak Kambuan ini Tuhannya orang Kristen kan? Saya bilang Bapa itu Tuhannya orang Kristen. Saya tahu dari perkataan Anda Roh Kudus sudah kasih. Anda mau pojokkan saya dengan kata Kristen kan? Betul atau tidak? Ya. Betul. Bukan, saya bukan mau pojokkan. Saya sebagai Muslim salut sama Pak Kambuan tidak memakai kata saya kira Allah. Kristen. Iya, nggak Ya. mau saya. Saya sebagai Muslim sangat salut sama Pak menghormati. Kambuan tidak memakai kata Allah. Itu punya Muslim jangan dipakai-pakai lagi. Betul. Terima Jadi kasih. Pak Kambuan ini Tuhannya orang Kristen ya? Tuhannya orang Kristen yaitu Bapa. Ya, Bang John, bentar. Bang John, di mana itu? Luar biasa noise-nya Bang John. Nih, datang lagi Bang Franciscus nih, silakan. Bang John, mute dulu Bang John. Lanjut. Silakan ditanggapi Bang Franciscus. Gimana itu Pak Franciscus? Menurut Pak Franciscus, Pak Kembuan itu gimana? Pendeta itu hanya merampok jemaat menggunakan embel-embel nama Bapak. Bener nggak Pak Kembuan? 100% benar. Tapi kalau tadi sebenarnya saya kalau mau tanggapi Pak Franciscus, kalau dia masih pakai Yesus, pakai Yahweh tadi haleluya, saya udah nggak mau tanggapin sebenarnya karena buat saya itu dia umat neraka. Gitu aja. Oke, gimana Pak Franciscus? Sabar, hujan, nggak dengar. Oke, Pak Franciscus, menurut Pak Kembuan, ini pendeta itu hanya merampok jemaat menggunakan embel-embel nama Bapak. Sabar, aku tak lihat ini dulu. Tambahan kalau Pak Franciscus itu pastor, mereka bukan pendeta. Oh, pastor. Karena dia Katolik. Gimana itu Pak Franciscus? Sabar, tak setel ini dulu. Ya, host izin turun. Siap. Ya, siap. Ore, Pak Franciscus nggak bisa menghujat, wajahnya ada. Silakan Pak Franciscus. Lanjut, silakan Pak Franciscus sama Pak Kembuan. Kita kasih ruang dulu ya ke Oke, teman-teman siap. semua. Lanjut. Nah, silakan dipimpin Gimana, Pak sidangnya, Kembuan? Bunda pimpin sidang ya. Biar Ya, aja saya silakan, kan menjelaskan silakan. tadi. Silakan saya mute Pak. Sabarnya di sini tutup kamera aja. Nggak kedengeran noise hujannya nggak. Lanjut Pak. Pak Frans. Ya, maaf di sini lagi hujan tuh. Dengar nggak? Saya ngomong dengar nggak Pak Frans? Bagaimana? Ini saya taruh di kuping. Pak Kembuan, pendeta, pastor itu hanya merampok jemaat menggunakan nama Bapak.
Tidak benar juga. Jelasin, Pak. Kalau merampok pasti orang sudah lapor di polisi toh. Jemaat sudah lapor toh. Tapi tidak ada laporan ke kepolisian kan? Tidak ada perampokan kan? Keikhlasan dari jemaat. Bahkan di Katolik tidak ada perpuluhan loh. Ada kata Pak Kembuan ada loh. Katolik ada perpuluhan loh. Tidak ada. Coba Tidak Pak. ada. Seikhlasnya. Kata perpuluhan tidak ada, tapi mereka kasih kotak dan mereka menceritakan gitu kan, begitu. Jadi udah dikasih kotak tiap rumah, tiap gereja udah dikasih persembahan gitu. Dulu-dulu kita ya, kalau Katolik dulu ya, boleh diceritakan bahwa kita Malayaki mengatakan gini perpuluhan gitu, ada kok gitu. Oke, jadi yang saya bilang tadi, kalau bilang bukan merampok, kalau merampok itu kan kasar, ya kan? Mungkin tadi jawaban dari si host mungkin yang berbeda. Jadi saya katakan, ya seperti yang saya bilang tadi, mereka mencuri secara halus gitu. Kan dia bilang kan kalau Kristen yang benar, berikanlah tubuhmu yang hidup, ya kan? Mereka nggak mau singgung itu karena nanti dia nggak mau kasih persembahan. Oke. Silakan Pak Fransiskus ditanggapin. Nanti alasannya Ya ucap. oke lah. Tapi intinya di Katolik gimana sih dari tadi pada nyerah semua Tanoten? Ini aku heran ya. Jadi Pak Bang Fransiskus ini bilang oke doang gitu, nggak ada yang lain. Ya memang kenyataannya gitu, host. ya kalau Pak Kembuan maunya seperti itu ya terserah Pak Kembuan. Bukan terserah. Tadi kan saya sudah bilang. Tadi kan Anda tanya haleluya. Saya jawab yang benar. Ya, Anda kan nggak tahu itu haleluya, cuma bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jadi haleluya itu Tuhannya orang Israel, Yahudi. Jadi sekali lagi Bapak itu yang Anda bilang Yesus, dia Tuhan yang pencemburu. Boleh nggak Pak aku bertanya Pak? Boleh, silakan Berarti boleh. Tuhannya orang Kristen dan Yahudi itu beda kayak? Itu tokoh fiktif semua. Di Yahudi juga tokoh fiktif. Tuhannya orang Yahudi yaitu YHWH. Tokoh fiktif. Tokoh fiktif Jadi semua Tuhannya itu. orang kalau Tuhannya orang Kristen nyata begitu. Nyata. Oh, Orang tunggu Yahudi bentar. juga. Orang Yahudi harus tunduk kepada Tuhannya orang Kristen sekarang ini. Izin Pak Oke. Kembuan. Ini Bang Ya. Ali di situ lagi rame. Mute dulu ya Pak Bang Ali ya. Silakan Pak Kembuan ditanggapi Bang Fransiskus Le. Silakan ditanggapi. Oke Pak Fransiskus, kalau Anda mau jadi Kristen yang benar, Anda hanya percaya satu Tuhan. Di sorga itu hanya ada Bapa kami yang ada di dalam sorga, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kalau Anda coret tiap kata Yesus di Alkitab Anda, khususnya Injil Anda coret, pokoknya di luar Bapa itu adalah, kemudian menurut Kristen ya, di luar Bapa itu adalah sia-sia, berarti neraka. Bisa tangkap Pak Fransiskus? Oke, silakan ditanggapi Pak Frans. Monitor. Mengaku kalah apa gimana nih? Mau lanjut nih Bang Fransiskus Le. Ini udah terlalu banyak. Ini ada nih Cepek. Halo, selamat pagi Bang Cepek. Siang. Oh, siang, udah siang ya. Di tempatku aku karena di Golgota masih pagi. Bagaimana tanggapan Bang Cepek nih terhadap Pak Kembuan nih? Beliau ini adalah anak Tuhan katanya. Bagaimana menurut Bang Cepek? Kalau Benar itu, Bang. Bang Cepek udah sering diskusi. Benar. Oh, udah benar. Enggak gini, tinggal- artinya Ah. kalau bicara YHWH tokoh fiktif, kira-kira Pak Kembuan, Abraham, Musa, Yakub dan lain-lain itu tokoh fiktif juga nggak itu kira-kira? Tapi jadi Anda jangan pelintir, saya nggak pernah bilang YHWH itu tokoh fiktif. Yahweh yang tokoh fiktif. YHWH itu amin, ya dan amin. Jadi sekali lagi Yahweh lah, supaya- Yahweh. Enggak, Yahweh itu Makanya tokoh aku- fiktif.
Tokoh Aku fiktif. tanya Musa, Abraham, ya itu kira-kira tokoh fiktif enggak? Oh, itu tidak menurut agamanya dia, ya kan, agamanya Yahudi, begitu. Memang asal kata, asal Tuhan itu dari mereka. Dari YHWH itu. Saya tidak percaya itu Yahweh, Yesua, Elohim. Aduh, banyak sekali. Kalau Yahaya, Yashaya, segala macam. Jujur aja saya tidak percaya. Di Alkitab yang saya percaya dan yang saya tahu hanya dua kata. YHWH, huruf mati tidak bisa disebut. Yang seperti orang Israel pakai sekarang, mereka tidak akan sebut nama Tuhan mereka. Tapi Mesianik pakai ini semua untuk perpuluhan, persembahan, dan itulah berbisnis mereka. Berbisnis dengan tasbih-tasbihnya kayak Muslim, ya kan? Jadi saya nggak, maaf ya, jadi saya minta maaf. Saya hanya percaya yang ada di Alkitab asli, hanya YHWH dan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Itu saja. Pas masuk ini Vatikan dan Roma Katolik, mereka merombak, merevisi dengan kata Yesus. Nah, itu yang saya dapat. Jadi, buat saya dia mau rombak, yang nggak mau rombak abad keberapa, emang gue pikirin. Menjadi orang Kristen harus pakai 3 huruf. EGP, emang gue pikirin hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terima kasih, Oten-Oten. Kok makasih Oten-Oten? Ini menyinggung Bang Jepe ini nih. Gimana itu Bang Jepe? Ya, gimana ya? Yahweh itu kan pernah diucapkan itu, pernah. Gini, bentar ya. Seperti halnya aku pernah ingin minum baygon gara-gara Bang Cepe. Sekarang rasakan kau Bang Cepe, ya. Gantian kita. Lanjut.